Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengauditan 1 Lokal Aksya 5B beranggotakan pengertian manajemen letter dan manajemen letter yang baik. Manajemen letter merupakan surat-surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik ditujukan kepada klien yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Dalam menjalankan usaha, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan berarti KAP tersebut melanggar kode etik yang Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan oleh IAP. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP. Di samping laporan pemeriksaan akuntan yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan langganan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahukan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya. Jika pengendalian intern bertambah baik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. Tujuan surat kepada manajemen letter dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien. Rekomendasi memusatkan pada saran untuk dapat beroperasi lebih efisien. Menurut Whittington, O'Reilly dan Company, manajemen letter adalah suatu laporan pada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan pertama, internal control questionnaire, kedua, flowchart, ketiga, menggunakan naratif memo. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian magang di perusahaan secara otomatis. Komplain uji atau uji ketaatan untuk mengetahui apakah transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam internal control question, flowchart, naratif memo. Setelah melakukan komplain teks, akuntan publik akan menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang dapat dalam pengendalian intern perusahaan. Manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu. Kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter. Keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik. Kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurutkan berdasarkan urutan pos, neraca, dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting dalam memerlukan perhatian khusus. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan terakhir, pada pembagian akhir manajemen letter jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Manajemen letter. Manfaat manajemen letter tersebut terbagi atas dua, yang pertama untuk klien dan yang kedua untuk kantor akuntan publik. Untuk klien terbagi atas dua, yang pertama
dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, dapat mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut yang berdasarkan saran dari manajemen letter. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik. Untuk kantor akuntan publik ini terbagi atas 3. Yang pertama, menjadikan nilai tambah atau nama baik dalam perusahaan karena di samping memeriksa laporan keuangan, juga memberikan saran melalui manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas terhadap laporan audit, maka perusahaan lain akan segan memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga, banyak pengalaman yang didapat dalam pemeriksaan audit sebuah perusahaan melalui pengendalian intern. Selanjutnya masuk ke pengertian Client Representation Letter atau CRL. Client Representation Letter atau CRL adalah surat yang dibuat oleh klien dan ditunjukkan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, seperti manajemen yang harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dalam prinsip akuntansi. Kegunaan CRL. Yang pertama, sebagai bukti pengadilan terkait dengan kesalah pencatatan yang dilakukan klien, sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Yang kedua, kegunaan CRL bagi KAP sangat besar, terlebih jika terjadi kasus antara akuntan publik dan klien dalam proses audit berlangsung, apalagi jika kasus tersebut sampai ke ranah hukum, maka CRL ini dapat menjadi alat bukti yang sah bagi akuntan publik. B. Isi CRL. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik nomor 17 bahwa surat pernyataan langganan umumnya mengenai 1. Tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha dan berbahan ekuitas dan kas. 2. Tersedianya catatan keuangan. 3. Kelengkapan dan RPS, direksi, dan dewan komisaris. 4. Tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 5. Informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 6. Ketidakpatuhan dengan pasal perjanjian kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. 7. Informasi mengenai peristiwa kemudian. 8. Ketidakberesan manajemen dan karyawan. 9. Komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. 11. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. 13. Rugi dari komitmen penjualan. 14. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva dan aktiva yang dijaminkan. 15. Perjanjian membeli kembali aktiva sebelumnya dijual. 16. Rugi komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan. Dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat rugi bersyarat. 18. Pengungkapan kewajiban lain dan laba rugi bersyarat. 19. Tuntutan yang tidak dapat diungkapkan. 20. Hak atau perjanjian membeli kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Yang terakhir, contoh ML dan CRL. Salah satu contoh ML seperti file yang sudah kami lampirkan ini mengenai manajemen letter dan rekomendasi audit dan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, contoh untuk CRL seperti file yang sudah kami lampirkan, yaitu surat pernyataan kesanggupan melaksanakan amanah yang organisasinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Baiklah, itulah
hasil presentasi dari kelompok 8 tentang manajemen letter. Jika ada salah kata atau lainnya, kami mengucapkan maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.